Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini mari kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang kita alami seharian, yang sudah kita lewati. Walaupun kadangkala harus mengalami proses, menanti dalam waktu yang lama, diawali dengan penderitaan. Tetapi pertolongan Tuhan itu nyata dan tepat pada waktunya. Sehingga karena pertolongan Tuhan itu, kita mampu menjalani hari ini dengan baik dan penuh berkat. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah leganya, alangkah bahagianya, alangkah bersyukurnya kita ketika kita beberapa hari karena sakit kita misalnya dirawat di rumah sakit. Lalu dalam sebuah perkunjungannya pada siang hari dokter mengatakan, "Pak atau Bu, Anda sudah dinyatakan sembuh. Besok Anda sudah bisa pulang ke rumah." Sedangkan dengan Tuhan, rasa syukur, bahagia dan kelegaan itu membawa harapan baru. Kita berpikir, aku besok akan bisa berkumpul lagi dengan anggota keluargaku. Aku besok bisa bekerja lagi. Aku besok bisa melayani lagi dan seterusnya. Ada harapan, ada semangat yang muncul kembali ketika Pak Dokter atau Bu Dokter mengatakan Bapak atau Ibu sudah sembuh. Demikian juga sebuah kelegaan, sebuah ungkapan syukur, sebuah kebahagiaan yang luar biasa dialami seorang yang sudah mengalami sakit lumpuh dan menunggu kesembuhannya di tepi kolam Bethesda selama 38 tahun. Orang ini dan banyak orang di situ meyakini ketika malaikat Tuhan datang dan mengguncangkan air dalam kolam itu, maka orang pertama yang bisa masuk ke dalam air, maka orang itu akan sembuh dari segala macam penyakit yang dia alami. Si lumpuh ini saudaraku, dia menanti saat bisa pertama kali masuk ke air ketika malaikat Tuhan mengguncangkan air itu. Saudaraku, si lumpuh itu dengan iman yang masih kuat, dengan semangat yang masih luar biasa, menantikan selama 38 tahun. Saudaraku, di tengah-tengah penantian yang panjang itu, Tuhan Yesus menghampiri si lumpuh itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Kita bisa membayangkan saudaraku, betapa gembiranya orang itu, betapa leganya orang itu ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi apa jawab si lumpuh itu saudaraku? Dia curhat kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, aku memang ingin sembuh Tuhan. Tetapi selama puluhan tahun ini tidak ada orang yang membantu aku untuk masuk ke air pertama kali saat malaikat Tuhan mengguncangkan air di kolam itu." Rupanya saudaraku, si lumpuh tadi tidak mendapat kesembuhan karena tidak ada pedulian orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya egois. Pokoknya aku sembuh duluan. Pokoknya aku nyemplung atau masuk ke air duluan agar aku sembuh dan seterusnya.
Saudara kan dikasih Tuhan, di tengah-tengah curhatan si lumpuh itu, Tuhan memberikan perintah yang membutuhkan iman yang kuat. Tuhan dengan tegas mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara kan dikasih Tuhan, mendapat perintah seperti itu, dengan segera si lumpuh tadi berdiri, si lumpuh tadi mengangkat tilam tempat tidurnya, dan ia berjalan, dan ia sungguh-sungguh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kita bisa membayangkan, saudaraku, betapa girangnya, betapa sukacitanya, betapa leganya, betapa bersyukurnya dia ketika mendapatkan kesembuhan yang sudah 38 tahun ia nantikan karena pertolongan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, si lumpuh tadi sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ketidakpedulian yang dia rasakan dari orang lain, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian. Tuhan Yesus menyatakan pertolongan nyata kepada si lumpuh tadi. Dan seketika itu juga si lumpuh tadi mendapatkan kesembuhan. Dan dia bisa berjalan, bisa berkarya lagi, bisa hidup dengan normal lagi, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Sungguh pertolongan yang tepat pada waktunya. Demikian juga dengan kita, saudaraku, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kadangkala kita harus mengalami dahulu peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan. Mengalami penderitaan dulu, mengalami sakit penyakit dulu. Barulah kita mendapatkan kepedulian. Barulah kita mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, janganlah kita khawatir, janganlah kita berkecil hati, janganlah kita putus asa ketika kita harus menantikan pertolongan Tuhan itu. Ketika kita harus menghadapi proses hidup. Karena kita yakin, saudaraku, Tuhan Yesus lebih peduli. Tuhan Yesus lebih mampu menolong. Tuhan Yesus lebih mampu mengetahui kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat, cara yang tepat untuk menolong kita. Jangan khawatir, jangan cemas akan hidup kita. Tetapi mari berserah kepada Tuhan, menantikan pertolongannya yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menawarkan kepada kita, maukah engkau sembuh? Amin. Tuhan, malam ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami untuk tabah, sabar, setia, tetap semangat dan optimis menjalani setiap proses kehidupan kami, agar kami menemukan, agar kami mengalami pertolongan, kepedulian, dan pendampingan Tuhan yang tepat pada waktunya itu. Sehingga kami boleh Tuhan sembuhkan dari berbagai pergumulan dan sakit penyakit kami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan mereka. Dampingi bagi kami atau rekan-rekan kami yang bergumul, sehingga kami dan rekan-rekan kami yang bergumul mendapatkan jalan keluar terbaik. Berkati kehidupan kami, agar berkat-berkat dan sukacita kebahagiaan kerukunan boleh kami alami. Kami serahkan malam ini ya Tuhan, tubuh kami, untuk kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita pasrahkan tubuh kita dalam perlindungan Tuhan, dalam tidur kita malam ini, agar esok hari kita mendapatkan kesegaran. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.